Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa iqdalih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan sama-sama mengambil hikmah, pelajaran, nasihat dari Al-Imam Sumaid bin Ajlan. Kita terlebih dahulu Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya, wassahadah, wassalihin, wa jami'i masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Maliki al-Hasani wa jami'i masyayikhi bil ma'ahid. Amaddanallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani fi kitab al-Mukhtar min kalamil akhyar. Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Hasani menyebutkan di dalam kitab al-Mukhtar min kalamil akhyar. Al-Mukhtar, kitab al-Mukhtar artinya pilihan, min kalamil akhyar, dari perkataan orang-orang pilihan. Sumaid bin Ajlan radhiyallahu taala anhu. Beliau adalah Sumaid bin Ajlan al-Abidi at-Taimi min ahli Basrah. Kunyatuhu Abu Ubaidillah, Ahu al-Akhdar bin Ajlan. Beliau adalah seorang saleh ahli ibadah dari penduduk Basrah, Irak. Irak itu tempatnya orang-orang soleh. Di Irak, di Basrah, di kalau ada lagi satu Kufah dan Basrah, Baghdad, tempatnya para aulia dan juga zuriyah baginda Rasulullah SAW banyak di sana. Qala al-Imam Sumaid bin Ajlan radhiyallahu taala anhu, inna awliya Allahi atharu ridha rabbihim ala hawa anfusihim. Sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih ridha Tuhan mereka daripada hawa nafsu mereka. Para aulia itu mereka lebih memilih ridhonya Allah daripada hawa nafsu sendiri.
Nah, itulah yang tiap hari kita hadapi. Kita ni, yang kita hadapi ni, kita ni nak dulukan ridhonya Allah, apa nak dulukan nafsu kita? Mana yang kita dulukan? Ini ridho Allah, kehendak Allah ini, kehendak nafsu kita yang ini. Mana yang kita nak dahulukan? Inna awliya Allah atharu ridha rabbihim ala hawa anfusihim. Sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka lebih memilih ridha Tuhannya daripada keinginan hawa nafsunya. Padahal dia pengen nih, tapi ini aku nafsu. Aku harus memilih ridha Tuhanku daripada ini. Nah, itu mesti. Kita mesti dihadapi yang seperti itu setiap hari. Mana ridha Allah ada? Di situ tidak cocok dengan kemauan nafsu kita. Nafsu maunya ini. Allah, ridha Allah adanya di sini. Orang-orang fasik mana milih? Milih nafsunya dia. Pokoknya aku enak, aku suka ini. Jadi tidak lebih mendahulukan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para aulia yang mesti milih ridhonya Allah dulukan. Jadi jangan disangka orang para aulia itu enggak punya hawa nafsu, dia punya. Cuma mereka tuh melawan. Jadi kalau orang awam kalah dengan hawa nafsunya, ngikutin al-hawa muttaba. Salasun muhlikat. Rasulullah SAW bersabda 3 perkara yang akan membinasakan. Pertama, as-suhul muta'. Kikir yang dituruti. Ada rasa kikir, bakhil, diturutin terus jangan sayang, jangan sayang, terus tak dilawan. Wal hawa muttaba yang kedua. Hawa itu hawa nafsu yang diikuti. Suhul muta', kikir yang ditaati. Kemudian ditaati ya, maunya kikir jangan banyak-banyak, iyalah sedikit aja. Jangan, tidak jadi. Itu namanya ditaati. Perasaan eman, sayang nak ngeluarin sedekah infaknya sayang, jangan banyak-banyak. Iyalah jangan banyak. Jangan, masih ada keperluan. Tak jadilah. Itu namanya kikir yang dituruti. Orang punya sifat kikir itu punya gridnya masing-masing. Tinggal mau melawan apa tidak. Kemudian wal hawa muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Semua orang punya hawa nafsu. Mana selagi dia manusia pasti dia punya hawa nafsu. Setinggi apapun derajatnya dia ada hawa nafsu. Para aulia punya hawa nafsu. Lah kok beda ya dengan orang? Beda lah. Mereka hawa nafsu mereka lawan. Mereka tidak ikuti. Orang awam nafsu terus. Ridho Rabbi, ridhonya Tuhannya dikesampingkan dulu. Nanti. Hawa nafsu dulu, hawa nafsu. Itu maksudnya. Itu hawa muttaba, termasuk perkara yang akan membinasakan. Masih ngikuti nafsu ini, masih ngikuti mati. Su'ul khatimah. Belum sempat jadi orang baik, belum sempat tobat, mati duluan. Tak tahu mati kapan. Malaikat Israel datang tak nunggu orang baik. Pas jahat, pas degil-degilnya, pas dia ngaruk-ngaruknya, datang malaikat Israel, mati su'ul khatimah. Lagi mendahulukan hawa nafsu, ternyata ajalnya datang. Kemudian wa ijabul mar'i bi nafsi, yang ketiga ujub. Seseorang merasa ujub, kagum terhadap dirinya sendiri. Aduh, aku ni dah aku macam aku. Merasa hebat, sombong dia. Merasa hebat, lebih hebat daripada orang lain. Pokoknya lebih lah. Nah, di situ ada ujubnya. Akhirnya sombong di situ. Itu 3 perkara. Kalau orang bisa selamat, insya Allah selamat. Jadi bakhil. Kenapa orang bakhil? Karena cinta dunia. Kalau orang tak cinta dunia, dia tidak akan bakhil. Namanya cinta, suka dia. Tentu eman dia nak mengeluarkan. Nah, cinta dunia. Kalau orang tak cinta biasa. Lewat. Namanya orang tak cinta. Nah, ketika kita cinta sangat, maka kita akan sayang untuk lepas. Makanya kenapa orang kikir, bakhil, berlebihan? Itu karena terlalu cinta dunia. Kenapa orang rakus, ngotot? Ya karena terlalu cinta dunia juga. Macam mana aku pokoknya harus dapat.
Jadi kita kembali kepada inna auliya Allah Ta'ala asaru ridha rabbihim ala hawa anfusihim. Sesungguhnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala lebih memilih ridha Tuhannya daripada hawa nafsunya. Ya. Jadi segalanya yang enggak cocok dengan ridha Allah ditinggalkan. An-nasu rajulan fa mutazawwidun minad dunya wa mutanaimun fiha fanzur ayyar rajulin ant. Manusia itu ada dua. Manusia itu ada dua macam, kata beliau. Fa mutazawwidun minad dunya wa mutanaimun fiha. Nomor satu, orang yang menjadikan dunia ini hanya untuk bekal saja. Dia di dunia ini kerja apa ini, jadikan dunia ini dijadikan hanya sebagai bekal saja untuk sampai ke akhirat. Kemudian yang kedua, wa mutanaimun fiha. Yang kedua, orang yang menjadikan dunia ini memang tempat dia bersenang-senang. Sesuatu yang memang dia nikmati. Dijadikan pokoknya dijadikan memang tujuan dia hidup. Fanzur ayya rajin anta. Maka lihat, kamu itu termasuk yang mana di antara dua orang ini. Jadi dua orang ini. Yang satu mutazawwidun minad dunya, yaitu orang yang menjadikan dunia ini hanya sebagai bekal saja. Atau yang kedua memang orang yang bersenang-senang, memang jadikan dunia ini tempat dia untuk bersenang-senang, menikmati dunia ini. Kamu di mana posisimu? Mana satu kamu tuh? Yang mutazawwid ataupun yang mutanaim? Inni araka tuhibbu. In araka tuhibbu tulal baqa' fid dunya fa ali shay'in tuhibbu la an tuti Allah Ta'ala wa tusina ibadata. Ini hikmah lain. Jadi fa mutazawwid, orang hidup di dunia ini. Jadi kita ini sekarang kita introspeksi dirilah. Aku ini di dunia ini, apakah termasuk orang yang jadikan dunia hanya bekal saja untuk ke akhirat? Apa memang aku ini memang jadikan dunia ini memang tempat aku ini bersenang-senang, tujuan aku? Mana nih? Yang selamat tentu yang pertama. Dunia ini pokoknya tujuan akhirat aja. Punya duit untuk ibadah, punya duit untuk ibadah, punya duit untuk ibadah, punya harta untuk ibadah, semuanya untuk ibadah. Punya kesehatan untuk ibadah, punya waktu ibadah. Jadi dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk bekal aja menuju akhirat. Kalau tak ada duit macam mana nak zakat? Tak ada duit macam mana nak beli buka sahur? Tak ada duit macam mana nak pergi haji? Jadi orang perlu juga punya dunia ini, perlu. Untuk apa? Ya untuk bekal saja. Itu. Kemudian wa mutanaimun fiha, yaitu tadi orang itu memang itu tujuan, aku harus punya duit banyak, nanti senang beli mobil cantik, mobil mewah, rumah besar, tanah luas, bisnis luar biasa, jalan sana jalan sini, senang-senang aja. Nampak kalau orang mutanaimun fiha itu nampak mesti. Kalau dia melalaikan ibadah itu mesti dia orang mutanaimun fiha. Sudah jelas. Bangga gitu punya dunia kemana. Enggak sholat ya. Ini sudah mesti dia itu menjadikan dunia ini memang tujuan hidup mereka. Nah gitu jangan gitu. Kau nak kaya seperti apapun, maka ibadah mesti harus nomor satu. Tak boleh kok baru aja punya duit berapa, begayanya bukan main, azan macam tak ada dengar apa-apa. Orang sholat slow aja gayanya. Nampak orang yang seperti itu tuh orang yang tertipu tapi tidak sadar. Wah, macam gini bangga gitu. Baru kaya sikit, udah tak sholat, udah tak ibadah. Anda tertipu. Ya. Padahal dunia ini sementara aja. Baru dapat sikit aja dah lupa. Fa'anzur ayya rajulin antana. Kamu ini mana kamu ini? Pikir sendiri. Kamu yang mana? Kemudian beliau mengatakan lagi,
An-nasu salasatun. Innal afiyata, qala innal afiyata sataratil barra wal fajir. Sesungguhnya sehat, aman, ya, nyaman itu menutupi orang yang baik dan orang yang buruk. Maksudnya gimana? Kalau orang lagi sehat, lagi aman, lagi banyak duit, lagi aman, itu tak nampak ya. Apakah dia ini orang baik ke tak baik itu tak nampak. Tak nampak. Fa idza ja'atil balaya istabana indama rajulan. Tapi ketika datanglah bala, bencana datang, ini baru ketahuan. Ini orang soleh apa orang fasik nih? Orang kalau lagi banyak duit selalu tak nampak dia. Macam orang bagus. Begitu dia bangkrut, baru nampak dia. Oh, ternyata solatnya sekarang dah ditinggalkan. Jadi babnya udah dilepas. Biasanya main ke masjid, dia sekarang main ke tempat maksiat, stres otaknya. Nah, ini baru nampak. Kalau orang baik mau dia banyak duit, mau sikit duitnya sama dia tetap istiqomah. Nah, ini kalau orang yang fajir yang itu dia tergantung keadaan. Kalau lagi senang dia nampak jadi orang baik, taat nampak, tak bisa dibedakan. Nah, ketika balak datang baru dia nampak siapa yang betul-betul orang yang taat, yang istiqomah, yang soleh. Wa qala an-nasu salasatun rajulun ibtakara khaira bi hadasi sinni hatta kharaja minad dunya fa hadzal muqarrab. Jadi manusia itu ada tiga tingkatan. Ada muqarrabin, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ya. Ada muqarrabin, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Ini siapa aja mereka ini? Jadi pertama, rajulun ibtakara khaira fi hadati sinni hatta kharaja minad dunya fa hadzal muqarrab. Yang pertama, seorang yang dia memulai melakukan kebaikan di usia mudanya. Mulai kecil ngaji dia di TPQ, terus pesantren, terus pokoknya tak lepas nih, terus belajar tempat mainnya di masjid, bukan main, ibadah masjid apa segala macam, tak lepas dari situ. Mulai kecil terus dia istiqomah sampai hatta kharaja minad dunya, sampai dia keluar dari dunia, sampai meninggal. Gitu terus, mulai kecil. Fa hadza muqarrab, maka orang ini adalah termasuk al-muqarrab namanya. Muqarrab orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, muqarrabin. Jadi istiqomah mulai kecil sampai masuk ke liang kubur. Terus istiqomah terus. Kemudian yang kedua, warajulun ibtakara umrahu bidzunub wa tulil ghaflati summa raja'a taubatan fa hadza sahibu yamin. Ada istilahnya apa? Ashabul yamin. Ada ashabus shimal. Nah, sekarang ashabul yamin ini siapa? Ashabul yamin ini rajulun ibtakara umrahu bidzunub, yaitu orang yang memulai umurnya dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mulai awal balik nih ngaruk. Maksiat, meninggalkan kewajiban, tidak taat. Watul ghaflah, selalu lalai di awal umurnya ini. Lalai dia. Summa raja'a taubatan, tapi kemudian dia di pertengahan jalan dia tobat. Tak ngaruk lagi, istiqomah. Maksiatnya dia tobat. Yang aslinya tak istiqomah, ibadahnya istiqomah.
Nah, cuma awalnya tadi ini ngaruk dia orangnya, enggak istiqomah. Sumartabatan fahadza sahibul yamin, ini adalah sahibul yamin, yaitu termasuk ashabul yamin. Di akhirat termasuk orang menerima apa? Buku catatan dari tangan kanan. Termasuk orang yang selamat. Ini ashabul yamin. Jadi awalnya ini tidak istiqomah, tidak bagus, tapi kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, warajulun ibtakara syarra fi hadatsati sini hatta kharaja minad dunya fa hadza sahibus shimal. Yang ketiga yaitu orang yang memulai perbuatan maksiat di awal umurnya. Di awal dia mulai balik, mulai ini dah maksiat aja dia, sholat tak nak, maksiat, mulai awal. Nah, kalau sekarang mulai usia SMP itulah, pokoknya sudah balik 15 tahun 15 kurang. Itu maksiat tuh full. Tak ada sholat di sekolah, tak sholat di rumah, tak sholat, ngaruk, pokoknya terus. Masuk sekolah berikutnya SMP, kuliah, sampai begini beranak, tetap dia tidak istiqomah. Sampai berhubungan, punya anak besar, punya cucu, tetap dia tidak istiqomah, suka tidak melakukan perintah Allah, enggak mau ibadah, maksiat jalan terus sampai kharaja minad dunya, sampai dia keluar dari dunia ini sampai mati. Tak pernah jadi orang baik, tidak kembali kepada Allah. Setatnya jadi dari orang jelek terus sampai mati, dia tidak ada perubahan. Dari awal sampai akhir gitu aja hidupnya. Ini termasuk safahada sahibus simal. Ini adalah orang termasuk ashabus simal. Nanti akan bernasib sial, bernasib buruk di akhirat, ya, rugi di akhirat, yang akan menerima catatan amal dari tangan kiri, dan termasuk orang akan menghuni neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi kita ini tinggal tiga inilah. Sekarang umur dah berapa? Sekarang yang dah mati kawan-kawan pun banyak. Apa nak bikin? Mana nih tiga ni, nak pilih yang mana? Kalau dah tengah umur dah tak bisa pilih lagi. Ya harus mulai sekarang ya tentu berubah. Jangan sampai mati masih dalam keadaan tidak istiqomah atau belum istiqomah. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.